MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Mungkin ini ada pertanyaan dok, waktu itu ada orang yang komentar, dok, apakah efek jika penderita diabetes minum obat metformin, apakah akan merusak fungsi ginjal jika diminum terus-menerus jangka panjang? Ya. Nih pertanyaan menarik nih, karena obat yang paling first line direkomendasikan untuk orang diabetes itu metformin. Karena kenapa? Metformin ini obat yang paling lama kita gunakan, umurnya udah dari tahun 60-70-an, jadi udah terbukti keamanannya, ya. Dan lagi bahwa dia bisa efeknya bukan hanya sekedar menurunkan gula darah, ada efek lain yang berarti dia bisa membantu memperbaiki faktor pembekuan, kekentalan darah. Dia bisa mempunyai efek sedikit terhadap kolesterol. Ya, jadi bukan sekedar menurunkan gula darah saja. Jadi artinya obat ini sangat aman, ya. Tetapi pada suatu kondisi orang diabetes itu kan banyak problemnya, ya. Suatu saat orang diabetes itu bisa terjadi penurunan fungsi ginjal. Nah, pada saat tertentu fungsi ginjalnya udah, kalau kita ada rumusnya di 40, ya, laju filtrasi, laju saringannya dia udah turun sampai 40, berarti si metformin udah nggak boleh lagi. Ya, tetapi kerusakan itu bukan gara-gara metforminnya, karena tidak ada mekanisme yang kita bisa baca metformin merusak ginjal, itu tidak ada. Yang ada adalah kadar gula darah atau diabetes yang panjang itu sedikit-sedikit merusak si ginjal. Jadi pada waktu dia terjadi, umpamanya dia periksa darah, hasil fungsi ginjalnya menurun, orang awam pasti bilangnya ini gara-gara metformin nih. Tetangga bilang, kamu sih minum metformin udah sampai puluhan tahun, terang aja sekarang ginjalnya rusak. Padahal yang terjadi adalah kerusakan karena karena diabetesnya. Ya, jadi si metformin justru untuk mencegah, gitu. Jadi nanti kalau udah sampai terjadi penurunan fungsi ginjal karena diabetesnya, ya sudah, metformin harus dihindari dan diganti obat yang lebih aman untuk ginjal, gitu. Ya. Jadi bukan karena obatnya. Oke, dok, kan tadi mungkin yang di opening aku bilang itu diabetes itu mother of disease, ya dok. Nah, komplikasi apa aja sih dok yang mungkin terjadi ketika orang udah misalkan terkena diabetes? Jadi akibat proses kalau kita bilang hiperglikemi, ya, gula darah di atas normal, di ambang normal, terus kelebihan gula di dalam sirkulasi itu akan merusak berbagai sistem organ semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ada kerusakan besar yang kita istilahnya pasti akan mengganggu quality of life, ada kerusakan di retina. Ya, dari retina mata biasanya terjadi namanya retinopati diabetik. Ya, terjadi ada kerusakan akibat penumpukan metabolik dari glukosa di daerah retina. Terus turun ke bawah bisa kena paru-paru, resiko infeksi tuberkulosisnya menjadi tinggi. Ya, TBC di Indonesia tinggi, apalagi kalau orang diabetes. Kalau kita bilang kalau orang diabetes cek TBC apa enggak. Orang TBC harus dicek ada gula apa enggak, bolak-balik. Jadi artinya saling berkaitan, ya. Jadi akan berisiko seperti itu. Terus di sampingnya paru-paru ada jantung. Nah, kena bisa ke pembuluh darah koronernya, ya. Jadi bisa serangan jantung. Kalau kita bilang infak pembuluh darah jantung. Situ turun lagi nanti ke lambung atau ke usus, ada istilahnya gangguan saraf otonom yang menyebabkan gangguan pengosongan lambungnya menjadi terhambat. Jadi orang ini suka ngeluh kembung, begah, perutnya penuh. Nah, itu udah salah satunya gara gangguan dari sistem saraf dari simpatis, parasimpatis sudah terganggu. Turun lagi ke bawah bisa ada gangguan fungsi ereksi pada laki-laki. Pada perempuan juga bisa terjadi fungsi seksual juga menurun. Ya, turun lagi ke kesuburan. Terus turun lagi ke kaki, sebelumnya ke ginjal. Ginjal sama tuh, karena produk dari gula yang tidak terolah, dia akan numpuk di unit saringan ginjal, saringannya akan rusak. Ya, terjadi penurunan fungsi ginjal. Terus ke kaki, timbul semutan, baal, kebas, itu udah menjadi keluhan utama pasien-pasien yang ke poliklinik. Ya, ditambah lagi nanti pembuluh darah kakinya umpamanya menyempit, timbul gampang luka dan sebagainya. Jadi banyak sih sebenarnya problem yang akan muncul pada waktu jangka panjang, ya. Biasanya itu terjadi kira-kira kalau diabetes tipe 1
yang pada anak setelah 5 tahun harus diperhatikan udah muncul nggak beberapa gangguan yang tadi. Kalau pada yang diabetes tipe 2 setiap saat harus dicek. Begitu ketemu, karena pasien diabetes tipe 2 itu umumnya kalau di Indonesia 70% kan tidak ketahuan. Jadi pada waktu dia terdiagnosis, kita udah tahu tuh ceritanya sebenarnya udah 7 tahun yang lalu dia udah ada proses. Jadi bisa terjadi waktu ketahuan pertama kali udah ada gangguan mata, ada ganjil segala macam. Jadi akhirnya udah full komplikasi kadang-kadang. Tadi sempat aku mendengar nih dok, ada gangguan mata yang retina itu. Itu bagaimana ya dok? Dan apa itu bisa terjadi dari usia mungkin 20-an kayak gitu dok? Yang dihitung adalah berapa lama dia kena diabetes. Ya, jadi upaya dia diabetesnya dari umur 30 tahun, jadi dalam periode itu akan muncullah berbagai macam kemungkinan kerusakan. Apalagi kalau dia mengendalikan gula darahnya tidak bagus. Jadi kecepatan kerusakan menjadi lebih tinggi ya. Jadi retina itu akan kalau yang paling mudah adalah bisa mengalami perdarahan kecil-kecil, terus bisa lepas retinanya. Nah, kan di bola mata kita retina tuh nempel di sebagai selaput. Nah, dia itu menerima bayangan dari depan. Kalau bayangan itu tidak bisa ditangkap oleh retina karena kerusakan, jadi melihatnya kayak ada spot-spot, ada hitam-hitam, kayak kita lihat di kaca burem, kaca yang kotor. Nah, jadi pandangan kita seperti itu. Ya, itu akibat kerusakan retina akibat produk dari gula yang merusak. Jadi itu yang terjadi. Soalnya aku pernah dengar juga kalau misalkan orang yang mungkin ada gejala diabetes itu pandangannya itu agak kabur dok. Nah, satu lagi, pandangan kabur itu bukan sekedar dari retina tapi dari cairan bola mata. Kan di bola mata kita di belakangnya ada retina, terus ada bola yang isi cairan, terus nanti di depan kita ada namanya lensa, ya, terus nanti ada kornea. Nah, pada orang diabetes ini bisa terjadi kenapa pandangannya kabur, mungkin cairan bola matanya keruh karena gulanya tinggi, atau bisa juga dari katarak. Jadi katarak itu kan sinar itu masuk harus lewat lensa. Kalau lensanya kotor, ya kayak kita pakai kacamata belum dibersihin, kabur masuknya. Nah, itu harus dibersihin, dan kalau sekarang sih teknologi memungkinkan si lensa itu diganti lensa yang baru, bisa terang lagi. Iya, soalnya umumnya biasanya kalau misalkan orang yang diabetes tuh ada katarak juga ya dok? Betul. Jadi orang diabetes itu mempercepat terjadinya katarak. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan diabetesnya ini atau penyakit lainnya udah terjadi komplikasi nih di dalam tubuh kita, itu apa yang harus kita lakukan dulu dok? Kembali lagi, pengelolaan utamanya adalah mengendalikan gula darah, biasanya juga disertai darah tinggi, ada kolesterol, ya. Itu 3 prinsip utama. Kalau satu lagi sebenarnya menurunkan berat badan. Nah, umumnya kalau menurunkan berat badan itu susah, paling susah di targetnya, walaupun ngomongnya gampang. Nah, jadi kalau itu sudah dikendalikan, ya udah nanti spesifik kerusakannya. Kalau umpamanya dengan masalah di jantung, ya jantungnya mungkin kalau emang perlu pasang ring, dipasang ring atau di balon, ya. Atau kalau nanti di mata retinanya sudah mulai ada perdarahan, udah mulai ada lepas-lepas, itu kalau di bagian mata dia di laser supaya itu ditambel, kita bilang nempel lagi. Jadi bagian perdarahan dimatiin supaya dinding retinanya itu kembali bersih. Tidak bersih sih, perdarahannya berhenti gitu. Ya, kalau nanti ke ginjal, salah satu ya pengaturan makan, terakhir cuci darah kalau di ginjal gitu ya. Jadi semua nanti selain mengendalikan penyakit utamanya, sesuai dengan targetnya yang apa yang terjadi gitu. Dok, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih dok dari teman-teman di Instagram dok. Oke. Nah, pertanyaannya, selamat pagi dok, ingin bertanya, untuk pasien diabetes kebutuhan kalorinya harus dikurangi dan kebutuhan harian untuk pasien diabetes kebutuhan kalorinya harus dikurangi dari kebutuhan harian atau tetap mencukupi kalori harian berdasarkan berat badan? Ya. Jadi nanti ada perhitungannya. Kalau kita biasanya menentukan dulu orang ini dengan kelebihan berat badan atau berat badannya normal. Kalau dia berat badan normal, berarti perhitungan kalorinya sesuai dengan berat badan normal, tidak ada pengurangan.
Tapi kalau dia waktu dihitung ternyata berat badan berlebihan, jadi perhitungan perhitungan kalorinya dia sesuai dengan berat badan normal itu dikurangin. Kemudian dikurangi 10%, 20%, tergantung dari target berapa persen dia mau diturunin berat badannya. Nah, kalau dia berat badannya ternyata udah kurus, justru ditambah. Umpamanya dia tadi dihitung harusnya tinggi badan seperti ini kebutuhan 1.500. Tapi karena berat badannya rendah, otomatis ditambah kalorinya supaya keangkat berat badan kembali normal. Ya. Jadi kebutuhan-kebutuhannya sangat individual untuk dihitung sesuai dengan tinggi berat badan. Itu nanti ada faktor yang mungkin ditambahkan untuk aktivitas fisik. Kemudian kita aktivitas kantor tambahnya kan nggak tinggi, cuma paling 10%. Tapi kalau orang itu bekerja kuli yang bawa gotong-gotong barang berat, itu bisa ditambah 40% kebutuhan kalorinya. Jadi sangat individual untuk penghitungan itu. Jadi per orang tuh pasti berbeda. Beda-beda ya. Tapi umumnya emang kita udah patok ada yang 1.300, 1.500, 1.700 kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaan lagi dari teman-teman di Instagram. Dok, apakah stres juga bisa meningkatkan gula? Kalau kita tes lab, kalau kita tes lab gula itu masuk ke pre-diabetes. Apakah bisa langsung minum obat diabetes tanpa konsul dokter? Oke. Jadi kalau obat untuk prediabetes itu biasanya indikasinya ada tertentu ya. Kalau dia orangnya sehat, tidak ada penyakit yang lain, umpamanya tidak ada hipertensi, tidak ada riwayat stroke, tidak ada jantung, biasanya tindakan pertama suruh olahraga. Olahraga, karena olahraga itu bisa menurunkan prediabetes menjadi normal lagi. Ya, menjaga supaya tidak berkembang. Karena pasien prediabetes itu kalau tidak dilakukan intervensi, dalam arti suruh olahraga, ngatur makan, itu dalam 5 tahun 30% akan menjadi diabetes. Ya lumayan besar. Jadi kalau udah ketahuan seperti itu, biasanya dikasih ini nih pilihan. Ya, kalau dikelola dengan ngatur makan dengan olahraga, itu kamu bisa balik lagi ke normal ya. Tetapi kalau tidak, Anda akan masuk ke diabetes di kemudian hari. Nah, kalau udah seperti itu biasanya agak termotivasi. Nah, terus apakah perlu diobatin? Adalah pada kelompok-kelompok yang sudah berisiko. Umpamanya tadi yang udah ada riwayat stroke, ada serangan stroke selintas, itu kadang-kadang di awal boleh kita kasih obat yang namanya metformin. Diintervensi seawal mungkin. Boleh. Berarti itu sebenarnya penanganan awalnya tuh dari perbaikan pola hidup dan olahraga dulu ya dok. Baru setelah itu misalkan memang tidak bisa untuk mengendalikan, baru kita kasih intervensi. Obat. Ya betul. Ini ada pertanyaan lagi dok. Saya penderita diabetes sudah sekitar 12 tahun. Rutin minum glimepiride 2 mg sebelum sarapan dan metformin 500 mg 1-2 hari tergantung tinggi rendahnya gula darah harian dan 5 tahun pasang ring. Nah, pertanyaannya, apakah obatnya itu harus terus diminum sampai kapan dok? Nah, ini menarik adalah dia minum metforminnya kalau ada keluhan. Ada gulanya dicurigai naik. Nah, itu salah sebenarnya. Ya, jadi pada waktu kita setting seseorang pakai pengaturan makan atau olahraga saja, itu ada takarannya. Kalau nanti hasil terkontrol dengan baik, dia cukup pakai itu aja. Nah, tapi kalau enggak, masuk obat. Nah, Bapak ini kan tadi udah masuk ke glimepiride yang obat satu, yang obat kedua dengan metformin. Sayangnya metforminnya diminumnya kalau Nah, kalau padahal pada waktu kita men-setting itu supaya si obat ini berkoordinasi berdua supaya gula darah yang rata-ratanya tadinya 200 bisa turun jadi 150. Nah, pada waktu sudah mencapai 150 itu bukan kondisi yang kita bilang sembuh. Itu adalah terkontrol dengan glimepiride dan metformin. Nah, jadi kalau udah tak ketahuan, umumnya nih dosisnya pakai 500 saja cukup atau 2 kali 500, ini 2 mg udah bagus, Fred. Pertahankan. Karena kalau dia nanti tadi dicabut satu metformin, artinya ada kadar metformin dalam darah yang akan naik turun. Jadi pada waktu dia turun karena obatnya nggak diminum, gulanya akan naik. Begitu dia minum lagi, gulanya turun lagi. Nah, itu nggak bagus. Sehingga makanya Bapak ini kan kena serangan tadi pasang ring. Nah, itu akan memperparah. Jadi artinya
setting obat 2 ini udah pertahankan aja, jangan di up and down gitu. Ya, justru aja akan membuatkan kadar gula darahnya dari nggak terukur dengan baik. Kita maunya tuh flat. Ya, jadi diaktifin aja obatnya, kecuali pada waktu dalam pengelolaan seperti itu gula darah sering rendah, yang kita bilang hipoglikemi. Nah, berarti mungkin obatnya kelebihan dosisnya. Ada yang perlu di setting ulang lagi. Jangan-jangan si metforminnya perlu 1 aja, atau glibepiridnya yang tadinya 2 mg mungkin jangan-jangan butuhnya cuma 1. Ya. Nah, itu perlunya konsultasi dengan data. Kok selama sebulan saya seperti ini, Dok? Kenapa nih? Kira-kira apa yang mesti saya lakukan? Nah, bisa kita arahin tuh. Oh, ini sebaiknya dikurangin dosisnya, atau ini harus ditambah, dan sebagainya. Dok, kalau untuk tekanan kadar gula darah itu kan ada yang batas normalnya tuh, apakah sama, Dok, untuk segala usia? Kita punya konsensus ya, jadi kalau untuk yang dewasa artinya sampai usia 60 atau 70 tahun itu kita patokan gula darah puasa sebelum makan pagi. Yang dimaksud puasa itu adalah gula darah sebelum makan pagi. Ini sering terminologi suka salah, puasa, jadi kadang dibikin usaha untuk puasa padahal enggak. Jadi sebelum makan pagi gula darah itu berkisar antara 90 sampai 130. Itu yang terbaik, the best. Itu yang kalau sesudah makan itu kisarannya antara 160 sampai 180. Nah, kalau selama biasanya pasien diabetes kita sarankan kalau bisa punya alat sendiri supaya bisa monitoring sendiri, hingga self control. Kalau selama kontrol tercapai seperti itu, ya sudah jalanin aja, berarti olahraganya, makannya, obatnya udah mencukupi, sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Udah jalanin aja terus. Mungkin kalau udah seperti itu saya bilang pasien, udah kontrolnya 3 bulan aja, ngapain tiap bulan, saya bilang. Nah, mungkin nih, Dok, untuk terakhir nih sebelum kita closing, aku mau minta mungkin tips atau saran dari dokter buat Metro Friends nih yang mungkin masih di zona aman nih, yang belum ada gejala diabetes ataupun masih istilahnya masih hidup normal lah gitu. Betul. Nah, sama tips untuk teman-teman yang mungkin sudah kena ya, itu. Ya. Baik, ini penting sekali. Jadi untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, identifikasi faktor risiko. Ya, satu yang paling kita bisa ingat adalah apakah kita sudah usia 40 tahun atau belum. Itu satu risiko. Kedua, apakah orang tua, kakek, nenek ada yang gula apa enggak? Kalau itu ada, berarti ada 2 risiko. Terus tanya lagi, pada waktu lahir berat badannya rendah nggak? Termasuk umur yang berat badan kita bilang kurang gizi nggak? Kan ada kan patokan lahir bayi yang sehat tuh berapa kilo. Kalau dia ini biasanya yang prematur dan sebagainya, nah itu juga berisiko untuk mendapatkan diabetes di kemudian hari. Terus gaya hidup. Nah, walaupun gulanya masih bagus, tapi dia udah obes, kurang gerak dan sebagainya, ini adalah kelompok-kelompok yang harus di-prevent. Preventionnya caranya gimana? Jaga berat badan, perhitungkan jumlah kalori yang masuk, ya, perhitungan gula yang diminum, ya, terus berapa porsi olahraga dalam seminggu. Nah, itu standar. Kalau itu bisa dijaga, dia walaupun dia keturunannya diabetesnya banyak, munculnya diabetes di dia bisa dimundurin. Yang harusnya kita perhitungkan, kalau kamu nggak diintervensi umur 30-40 pasti gulanya naik. Tapi dia dengan sehat seperti ini bisa dimundurin, mungkin baru kena, walaupun akhirnya kena, tapi kenanya dengan di usia yang tidak muda. Jadi di usia 40 atau mungkin 60 tahun baru muncul. Nah, itu sudah suatu keuntungan besar untuk seseorang yang berisiko bisa mempertahankan diabetesnya munculnya di usia yang di akhir. Ya, jadi kualitas hidupnya dia masih bisa lebih baik. Nah, kalau yang sudah kena, mau diapain? Ya mau nggak mau harus ikutin tadi, atur makan, atur olahraga, terus obat, terus kontrol, evaluasi, kita bilang monitor dan evaluasi, ya. Kalau diet sama olahraga cukup mengendalikan gula darah sesuai dengan target yang tadi, ya udah silakan jalanin terus. Satu lagi targetnya saya HbA1c, mungkin tadi saya belum menyampaikan ya. Jadi gula darah puasa, gula darah 2 jam, sama kadar HbA1c hitungnya harusnya minimal di bawah 7. Nah, kalau 3 serangkai itu bagus, ini anak aman.
untuk jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kalau udah kena ya sesuai dengan arahan dari dokter, yang mana treatmentnya saat ini, setiap kontrol harus diyakinkan HbA1c-nya bagus, gula darah puasanya bagus, dan 2 jamnya juga bagus. Nah, kalau udah seperti itu kita nggak ngerubah obat. Kalau saya udah bagus sih, terusin aja, ntar 3 bulan lagi ketemu. Ya, 3 bulan masih tetap stabil, 3 bulan lagi gitu. Jadi kadang-kadang pada waktu tertentu dia kembali lagi, kok gula darah saya jadi sering 200. Nah, biasanya kita evaluasi ulang tuh. Obatnya kurang, gaya hidupnya ngaco. Kalau itu lagi dilurusin lagi. Oh, gara-gara gini udah. Nanti dihindari lagi dan ikutin lagi arahan. Kalau memang perlu, akhirnya dosisnya kayaknya perlu ditambah. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Baik. Ini sebenarnya kalau tentang diabetes nih banyak. Kalau misalnya panjang banget dok, bisa nggak selesai pertanyaannya. Iya. Oke, nah mungkin untuk terakhir nih dok, boleh dong dok di-share apa jadwal dokter tuh praktek di MMC itu setiap hari apa sih dok? Iya. Jadi terima kasih Mbak Afona. Jadi saya di sini hari Selasa sampai Jumat, habis maghrib biasanya. Oke. Tapi kalau yang dirawat ya kewajiban untuk visit. Jadi setiap hari visit, walaupun jamnya kadang-kadang mungkin kalau sempat pagi-pagi, kalau nggak sore. Mungkin itu aja. Oke, yaudah. Oke, sekian Metro Friends. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal nih sampai selesai tentang penjelasan mengenai diabetes bersama Dr. M. Yunir. Terima kasih banyak juga ya dok, sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, sekian Metro Friends. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media MMC Hospital, ada di Instagram, YouTube, dan TikTok di username @mmchospital. Oke, sekian Metro Friends untuk podcast kita pada pagi hari ini. Kalau misalkan Metro Friends punya mungkin request untuk topik menarik lainnya, Metro Friends nanti bisa DM ke Instagram kami di @mmchospital. Oke, sekian Metro Friends untuk podcast hari ini. Terus sehat dan semangat. Selamat Hari Diabetes Sedunia tahun 2023. Bye-bye. Bye.